Hi everyone. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang find pronoun reference gitu. Jadi yang ada di skill 5 di buku Longman Preparation TOEFL Test di reading sectionnya. Kalau di video sebelumnya kan aku udah ngebahas skill 4. Skill 4 itu membahas tentang find unstated details gitu. Nah, kalau di skill 5 ini kita eh, membicarakan pronoun atau kata ganti. Nah, langsung aja kita lihat ya di sini. In the reading section of both the paper TOEFL test and the computer TOEFL test, you will sometimes be asked to determine to which noun a pronoun refers. Now, pronoun reference questions are worded a bit differently on the paper TOEFL test and the computer TOEFL test. On the paper test, pronoun reference questions are multiple choice questions, while on the computer test, pronoun reference questions are click on questions. Nah, jadi di skill 5 ini tuh ngejelasin bahwa kalau di TOEFL test itu di reading sectionnya itu baik itu di paper test atau komputer test itu kita tuh bakal diminta ada pertanyaan yang meminta kita tuh untuk menemukan apa sih kata ganti atau pronoun ini tuh merujuk kemana, merujuk ke noun apa gitu. Jadi eh ada noun juga pronoun gitu. Jadi pronoun ini merujuk ke noun yang ada di kalimat sebelumnya gitu. Pronoun reference questions are worded a bit differently on the paper TOEFL test and the computer TOEFL test. Nah, jadi ini di sini juga dijelaskan kalau uh, tipe soal pronoun reference ini ada sedikit perbedaan antara tes yang paper sama yang komputer. Kalau di paper test itu tipe pertanyaan ini tuh bakal dikasih multiple choice atau pilihan ganda. Sedangkan kalau di komputer test itu nanti perintahnya langsung klik klik biasanya di soal itu click on the word gitu. Nah, either either type of pronoun reference question test the same language skill tapi uh, keduanya tuh sama-sama aja gitu tetap mengasah kemampuan berbahasa kita gitu saat mengerjakan soal tersebut. Now, in a pronoun reference question, it's important to understand that a noun is generally used first in a passage, and the pronoun that refers to it comes after. Nah, jadi di tipe pertanyaan pronoun reference ini penting buat kita paham kalau noun itu ada datang sebelum pronoun gitu. Jadi noun dulu tempatnya, baru pronoun datang setelah si nounnya itu gitu. Whenever you are asked which noun a pronoun refers to, you should look before the pronoun to find the noun. Jadi kalau kita mau melihat pronoun ini merujuknya ke siapa, kita harus lihat kalimat sebelumnya, kalimat yang sebelum ada pronoun ini gitu. Nanti kita cocokkan kalau pronounnya itu bentuknya plural, berarti nounnya juga pasti akan plural gitu. Kalau singular ya sama aja, singular berarti nounnya. Kita langsung ke soalnya aja ya. Oke, ini aku udah garisin. The full moon atau bulan purnama that occurs nearest the equinox of the sun has become known as the harvest moon. It's a bright moon which allows farmers to work late into the night for several nights. They can work when the moon is at its brightest to bring in the fall harvest. Nah, number one, the pronoun it in line 2 refers to. Nah, ini yang aku udah tandain, it is bright moon. Jadi it ini tuh merujuknya kemana sih? Kan ini it itu tuh menunjukkan kalau dia tuh bright moon atau bulan yang terang yang
memungkinkan petani itu bisa bekerja sampai larut malam dalam beberapa malam gitu. Jadi apa? Tentu ya si harvest moon ini. Jadi harvest moon ini, jadi the harvest moon is a bright moon which allows farmers to work late into the night for several nights gitu. Jadi harvest moon ini dia tuh merupakan bulan yang terang gitu, yang memungkinkan petani itu bisa bekerja sampai larut malam. Itu intinya. Nah, yang kedua, ini look at the word they in the passage. They ini yang udah aku garisin juga. Nah, seperti yang udah aku singgung tadi, kalau yang contohnya di TOEFL tes yang komputer itu tuh nih click on the word or phrase that they refers to. Nah, jadi kayak yang udah aku bilang sebelumnya, click on the word ini tuh buat tes yang di komputer. Nah, they ini yang udah aku garis ini reverse-nya kemana sih? Nah, kan di kalimatnya they can work when the moon is at its brightest to bring in the fall harvest. Nah, they can work. Mereka bisa bekerja ketika bulan itu lagi terang-terangnya gitu, untuk supaya mereka tuh bisa menghasilkan hasil panen, bisa menghasilkan panen musim gugur. Nah, they can work ini berarti tentu ke farmers ini. Kan yang bekerja kan pasti si farmers dong, bukan the harvest moon-nya lagi, karena they ini kan bentuknya juga plural, dan farmers ini juga bentuknya plural, jadi sesuai gitu. Nah, oke, mungkin itu aja dari aku pembahasan buat skill kelima ini. Jadi intinya tuh kalau di skill 5 ini, pronoun reference ini biasanya bentuk soalnya itu refers to, bla bla bla, inline bla bla bla, refers to gitu biasanya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kita lanjut ke skill 6 di video selanjutnya. See you.